Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Kembali lagi bersama saya Gulo dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Amerika Serikat dan kita sudah ditemani oleh salah satu anak muda Indonesia yang sedang melanjutkan kuliah S2-nya di University of Chicago. Sudah bersama kita Mas Givari Firman. Halo Mas Givari, apa kabar? Baik, 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 sehat-sehat. Terima kasih Mas Givari sudah mau berkenan sharing di sini tentang bagaimana perjuangan Mas Givari lulus S1 kemudian sekarang berjuang untuk menyelesaikan studinya di Chicago, Master of Public Ya. Policy. Gimana Mas sekarang Mas keadaannya di Chicago, Illinois? Sekarang lagi minus minus 5, minus 7, ya standar lah. Minus 5, salju-salju dingin. Makanya pakai jaket tuh. Oke, ya background itu cerah sekali ya di belakang ya teman-teman ya. Ya, backgroundnya cerah supaya kamarnya nggak kelihatan. Sekali lagi terima kasih Mas Givari dan semoga teman-teman yang melihat rekaman ini nanti bisa termotivasi agar teman-teman nanti bisa menjadi the next-nya Mas Givari nih ya, kuliah di salah satu kampus top di dunia, University of Chicago. Nah, Amin. Untuk itu kita persilakan kepada Mas Givari untuk memulai sharing session-nya. halo semua, jadi hari ini aku diminta tolong sama Mas Gulo untuk bercerita sedikit lah terkait dengan University of Chicago, terus apa yang aku pelajari sekarang, kemudian sedikit mungkin cerita kenapa aku memutuskan S2 atau kemudian memutuskan jurusan itu gitu, dan mungkin sedikit cerita-cerita lainnya yang aku harap sih bisa memberikan perspektif lainnya ya daripada apa namanya video-video lainnya gitu. Jadi kayak aku berusaha untuk melakukan diferensiasi di situ. But anyway, kita mulai aja langsung. Jadi mungkin ini outline standar ya. Jadi aku akan tentang introduction ya, perkenalan diriku sendiri. Kemudian kenapa kok University of Chicago. Jadi U Chicago itu singkatannya University of Chicago kalau singkat jadi kayak gitu. Kemudian terkait dengan programku sendiri, mungkin nanti aku bisa share sedikit tentang apa aja sih programnya di sekolahku itu ada apa aja gitu. Kemudian application process dan funding, mungkin ini aku akan secara cepat aja tuh nanti brief aja karena sudah banyak mungkin video terkait dengan funding, terkait dengan beasiswa, terkait dengan proses application, itu nanti teman-teman bisa lihat di video lain. Jadi di sini aku akan memberitahu hal-hal lainnya yang kira-kira teman-teman nggak tahu. Dan kemudian yang nomor 5, experience so far, itu yang menarik lah kita bahas gitu sama Mas Gulu juga nanti gitu. Oke, jadi ini sedikit tentang aku. Nama aku Givari Firman. Saat ini aku sedang menempuh program Master of Art in Public Policy with Certificate in Research Method. Panjang sekali, ya, di University of Chicago. Nanti aku jelasin ini program sebenarnya apa ini, beda sama public policy biasa. Aku jelasin. Sebelum aku S1 Ilmu Ekonomi ya di FEB UGM, Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Gadjah Mada. Aku tuh lulus November 2020. Jadi aku lulus November 2020. Bentar, lulusnya Juli, pendaftaran Juli, kemudian udah kerja wisuda November, kemudian 2021 berangkat sekolah. Jadi kerja setahun habis itu langsung berangkat sekolah. Mepet banget itu. Dan aku waktu itu kerja sebagai research associate di Universitas Gadjah Mada. Jadi research associate ini semacam asisten riset. Jadi aku membantu beberapa proyek penelitian dosen yang kemudian dosen-dosen yang aku bantu ini menuliskan letter of recommendation tentang ke Chicago. Oke. Jadi alhamdulillah. Gitu. Sangat berhubungan. Oke. Mas Givari, Ya. pengen tahu dong Hmm. gimana sih seorang Mas Givari sewaktu dulu S1? Ambisnya ikut organisasi kah, paper atau ngapain nih? Rebahan aja tuh seperti apa nih? Oke. Jadi sebenarnya kalau waktu S1 itu awalnya tuh aku tuh anak IPA Mas dulu waktu SMA. Anak IPA, kemudian merasa lelah karena kayak ini kenapa aku bola melayang aja aku hitung sih kayak ngapain gitu. Aku waktu itu memang lebih suka social science, ilmu sosial. Dan akhirnya waktu itu sempat pengen daftar HI. Cuma waktu itu kalau dari ayah, kebetulan ayah kan juga lulusan ilmu ekonomi. Beliau bilang, kamu udah ada background matematika yang kuat waktu SMA, kamu kenapa ngambil ilmu ekonomi? FEB kan, kayak akuntansi, manajemen. Tapi yang paling banyak matematika yang susah itu ilmu ekonomi karena isinya kalkulus semua atau matriks semua kan. Kayak ya udahlah coba daftar ya alhamdulillah keterima gitu. Kemudian ternyata suka waktu kuliah tuh suka. Jadi mungkin ini next slide aja. Jadi
waktu aku kuliah tuh aku jujur pertama kali seumur hidup aku merasakan belajar itu bukan karena belajar karena aku suka ilmunya, aku suka bisa paham gitu ya, paham dengan fenomena-fenomena di dunia, kemudian landasannya jelas yaitu matematika, jadi kita semua ada hitung-hitungannya gitu, ada permodelannya, itu semua jelas dan aku sangat suka itu. Aku nggak, ini tidak berlebihan, tapi aku bilang itu one of the most transformative intellectual journeys gitu. Jadi kayak itu benar-benar mengubah hidup banget lah. Jadi karena aku benar-benar suka mengubah hidup dan aku pengen tahu lebih dalam gitu. Jadi aku memutuskan kayak ya aku pengen jadi seorang ekonom, aku pengen jadi peneliti gitu. Dan ketika aku pengen jadi peneliti gitu, jalan satu-satunya adalah aku harus S3. Kalau aku mau S3, maka aku harus S2. Kalau mau aku S2, ya harus segera mempersiapkan gitu. Jadi maka dari itu ketika waktu skripsian tahun 2020, jadi skripsian itu sambil aku mau daftar sekolah, maka aku harus sudah nyiapin gitu. Jadi ketika sambil skripsian nyiapin IELTS dan lain-lain. Karena jujur kalau nyiapin pas kerja nggak ada waktu. Skripsian kan cukup nganggur ya. Cuma nulis skripsi, bukan cuma ya, nulis skripsi. Nggak ada hal lain. Jadi oke lah diisi sama IELTS dan lain-lain, kenapa enggak gitu. Jadi ketika mau berangkat, mau daftar, udah siap semua karena siapin dari kuliah gitu. Jadi itu tips juga, salah satu tips. Nah, jadi intinya adalah kalau dari aku sih, kalau ini anekdotal evidence saja, tapi mungkin bisa digeneralisasi bahwa kalau mau sekolah tuh harus tahu dulu mau ngapain sih sebenarnya di hidup. Kalau dari aku pribadi, aku pengen jadi ekonom, jadi peneliti, maka ya kita breakdown. Langkahnya apa? Ya S3, S2. S2 ya apa harus dipersiapkan. Milih kampusnya gimana gitu. Itu kan pertimbangannya semua berdasarkan tujuan utama, yaitu pengen jadi ekonom. Begitu, Mas. Mungkin aku lanjut aja mungkin ya. Jadi kenapa kok University of Chicago gitu, kayak kenapa kok nggak sekolah lain gitu, mungkin Ivy League lainnya gitu, atau sekolah-sekolah di Inggris atau gimana gitu. Kenapa University of Chicago, dan kenapa degree-nya ngambil yang itu, namanya panjang banget tuh. Nggak, kadang-kadang kalau tanyain orang kamu ngambil apa sih, kayak jelasin dari awal Master of Art bla 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 gitu, kayak malas banget kadang ngambil public policy. Tapi padahal sebenarnya lebih panjang gitu, dan core-nya sebenarnya beda. Jadi aku akan jelaskan core-nya bedanya apa jurusanku sama public policy biasanya gitu. Oke. Jadi kenapa University of Chicago? Sebenarnya alasan utamanya adalah kultur akademik. Itu alasan paling pertama. Kultur akademik di Chicago itu sangat-sangat vibrant, sangat-sangat hidup. Jadi mereka itu selalu memperdebatkan berbagai macam hal gitu. Tidak ada hal yang tabu. Kalau kita kan mungkin ada batasan-batasan koridor dalam diskusi. Tapi kalau di debat ini kan mereka nggak ada batasan itu, kayak atas asas akademik mereka memperdebatkan, dan perdebatan itu selalu terjadi, dan itu yang aku suka gitu. Dan perdebatan terjadi antara departemen, jadi antara departemen hukum, ilmu ekonomi, public policy, political science, sosiologi, antropologi, semua. Wah, itu luar biasa. Dan itu salah satu alasan utama kenapa aku milih Chicago. Ya, mungkin orang bisa lihat ya bahwa Chicago ranking 10 based on QS rank bla bla bla. Tapi sebenarnya kayak aku nggak pernah lihat QS rank. Jujur nggak pernah lihat QS rank. Karena aku tahu bahwa Chicago itu adalah tempat yang sangat vibrant akademik ya. Dan aku tahu itu sebagai mahasiswa ilmu ekonomi. Jadi ini mungkin kalau anak-anak ilmu ekonomi tahu ya. Jadi Chicago itu kayak dianggap sebagai Madinahnya ilmu ekonomi gitu. Tahun 80 70 itu benar-benar luar biasa. Mereka tuh ekonomi luar biasa, dan mereka punya tradisi pemikiran ilmu ekonomi namanya Chicago School of Economics. Apa itu Chicago School of Economics? Basically adalah kapitalisme modern. Teman-teman yang tahu kapitalisme sekarang, ya itulah Chicago School of Economics. Jadi kalau teman-teman ngeluh kapitalis, ya itu sekolah saya itu. Itu. Jadi sebagai mahasiswa ilmu ekonomi, ya saya tertarik dong, kayak pengen tahu ya apa sih lingkungan orang-orang akademia top dunia yang mereka selalu memperdebatkan berbagai macam hal, tapi mereka juga kolaboratif. Karena mereka kolaboratif karena mereka punya satu pendirian yang sama, yaitu pasar bebas gitu. Katakanlah itu kapitalisme. Ya kemudian semuanya berangkat dari kapitalisme itu. Mereka mengembangkan pikiran, terus mereka saling beradu argumen gitu. Dan itu Chicago itu sangat terkenal workshopnya. Jadi kayak biasanya mahasiswa PhD, S3 atau dosen-dosennya atau ngundang dosen dari luar, mereka presentasi paper mereka, penelitian mereka. Itu sangat terkenal, workshopnya itu sangat kejam. Jadi benar-benar kejam, dan waktu aku pernah hadirin salah satu tuh cuma bisa geleng-geleng. Wah, gila sih ini pertarungan dewa-dewa ini, aku sebagai mediocre angkat tangan lah ini. Gila ini Panjang orang-orang. workshop itu geleng-geleng terus Mas ya. Geleng-geleng, tapi terpana juga benar-benar wah ini pengalaman
ini aku ke Chicago nggak kotanya ya udahlah kota gitu, ya makanan iyalah gitu, pemandangan-pemandangan iyalah gitu, snapgram nggak, menurutku nggak, kalau aku pribadi kayak nggak terlalu penting, tapi melihat sendiri langsung penelitian-penelitian yang terbaru di dunia, dan kemudian orang-orang yang terpintar di dunia terus melihat mereka bertarung gelut lah istilahnya ya, wah Wow. gila tuh benar-benar Wow. pengalaman luar biasa kayak. Wow. Dan di Chicago itu banyak pemenang Nobel ya, terutama yang ilmu ekonomi itu pemenang Nobel di mana-mana. Kebetulan salah satu mata kuliahku kemarin yang ngajar pemenang Nobel, itu wah luar biasa tuh, Wow. pengalaman Wow. sekali seumur hidup lagi diajarin pemenang Nobel gitu kan. Mhm, mhm. Jadi intinya adalah kalau teman-teman pengen milih sekolah, jangan cuma lihat oh ya QS ranknya bagus gitu. Jangan lihat cuma prestis, tapi lihat juga itu sekolah tuh kayak gimana sebenarnya gitu. Lebih cari lebih dalam. Jangan males lah, jangan cuma lihat TikTok aja, tapi coba ya udah di QS misalnya lihat ada sekolah bagus. Oke. Kemudian dive deeper. Daripada lihat TikTok, mending melihat sekolah. Nah, itu dia. Lebih bermanfaat. Gitu. Oke, Mas Gifari, Uh, ini makasih banyak. Ini kan why-nya ya. Pengen tahu dong gimana sih Mas Gifari itu menemukan University of Chicago ini? Dari rekomendasi dosen kah atau betul-betul ngulik website atau bagaimana, Mas? ini sebenarnya jadi saya tahu Chicago itu dari semester 2 ya, dari mata kuliah itu waktu S1 ada ekonom terkenal namanya siapa, Milton Friedman lah. Sebenarnya saya nggak terlalu terkesima ya. Cuma waktu itu saya terkesima itu, jadi ini alasan yang menurut saya agak aneh ya. Jadi saya tuh kan suka main Twitter, suka melihat berita-berita terbaru di Twitter, perdebatan-perdebatan Twitter. Kemudian ada 3 orang yang suka beradu, suka mengeluarkan pendapat mereka di Twitter, pendapat pintar, dan mereka selalu wah luar biasa, pendapatnya luar biasa. Mhm. Tiga-tiganya ini lulusan Chicago. Jadi penasaran, ini 3 orang ini kenapa argumen terpinter mulu dah? Dulu kampusnya emang Chicago apa sih gitu. Dan setelah sampai sini baru tahu, pantes gitu, pantes Oke, gitu. Dan terjawab. mereka juga aku pernah berdiskusi gitu tentang environment workshop di Chicago yang begitu brutal gitu. Mhm. Penasaran kan kayak gimana sih, masuk sini datengin salah satu, oh pantas gitu, kayak pantas gitu. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana aja Mas gitu. Tapi kalau inspirasi dari aku kebetulan datangnya dari tempat yang cukup aneh, dari Twitter. Yes. Makasih Mas Gifari. Oke, ya. Selanjutnya mungkin aku akan jelaskan tentang application proses ya. Sebenarnya aku nggak akan banyak bahas tentang ini ya, karena jujur ya teman-teman ya, kalau masalah proses aplikasi itu pasti ada di website, Nggak usah tanya-tanya orang kayak aku harus nyiapin apa aja kak gitu. Teman-teman tinggal cari sekolah, pengen sekolah di mana, lihat sekolahnya apa, programnya apa, lihat di website ya. Semua lengkap, deadline-nya gimana, prosesnya gimana tuh udah lengkap. Jadi tinggal dibaca aja. Cuma aku ingin bahas secara general gitu ya untuk mendaftar ke Chicago. Ini sebenarnya kayaknya bukan hanya Chicago ya, tapi kayak US school in general ya. Mhm. Jadi bachelor transcript, CV resume, statement of purpose itu standar. Statement of purpose itu kayak motivation letter, sebenarnya sama aja, nggak ada masalah. Recommendation letter bisa 2 atau 3 ya, itu standar. English language certificate, IELTS atau TOEFL standar juga. Satu yang beda biasanya di Amerika itu kebanyakan adalah GRE, Graduate Record of Examination. Jadi itu basically itu sebenarnya adalah tes TPA. Tes TPA tapi susah. Ya tes TPA susah ya. Tapi sebenarnya itu tes TPA. Kenapa dia butuh tes TPA gitu? Karena kan jujur aja ya, mungkin kampus di Indonesia tidak terlalu dikenal di Amerika. Jadi mereka nggak tahu kalau teman-teman dapat nilai 3,8 di Indonesia, Mhm. sebenarnya itu setara berapa Mhm. sih kemampuannya. Makanya kita perlu ngambil kayak tes penyetaraan, yaitu GRE. Dan GRE itu perlu diingat teman-teman, sama kayak TOEFL, harganya mahal, sekitar 3 juta. Jadi harus dipersiapkan itu. Dan kalau teman-teman merasa harus mengejar skor juga harus dipersiapkan. Karena kan ada 3, ada verbal, kuantitatif, sama writing. Verbal itu kayak vocab something gitu. Kalau teman-teman daftar sekolah yang lebih kuantitatif gitu, kalau aku kan kuantitatif banget, itu kita kuantitatif yang dilihat dari skor GRE. Verbalnya sama sekali nggak dilihat. Kalau kata dosenku juga, kita nggak verbal, ngapain kita, kan udah ada IELTS sama TOEFL, kita nggak pengen tahu. Kita cuma pengen tahu logikamu sejauh mana sih kalau kamu ngerjain soal kuantitatif gitu. Jadi dari kuantitatif GRE. Mas Oke, Gifari, minimalnya berapa Mas kalau GRE untuk di Chicago?
Ini sebenarnya yang menarik sih. Jadi ini anecdotal evidence ya sekali lagi, karena setiap Iya. sekolah bisa beda-beda. Kalau di policy schoolku di University of Chicago, di namanya Harris School of Public Policy, ya, Mhm. itu nggak ada nilai minimal. Karena gini, kalau dari policy school sendiri dia bilang gini, kalau misalnya kita cuma melihat orang dari sisi kuantitatif, ya dari GRE tinggi-tinggian GRE, kadang-kadang ada orang yang luar biasa, tapi memang GRE-nya ya mungkin matematikanya kurang ya, tapi dia luar biasa sebenarnya. Jadi intinya adalah GRE itu ya udah berusaha sebaik-baiknya, tapi reviewer application itu akan melihat secara holistik, secara keseluruhan. Artinya dia akan melihat resume. Resume itu mungkin kalau bagi kita remeh, tapi ternyata bagi mereka itu sangat penting karena mereka bisa menilai kayak niat kita tuh sejauh mana. Dan dari niat itu nanti kan bisa mereka tahu lah kalau orang niatnya segini mereka biasanya akan striving di program, mereka akan survive di program. Itu penting jadi. Jadi nggak jangan terpaku sama jari. Ya udah jari berjuang sebaik-baiknya, tapi itu nggak segalanya. Dan IELTS sama TOEFL itu kadang-kadang orang ngomong kayak harus mendapatkan nilai setinggi-tingginya. IELTS sama TOEFL itu yang penting tembus minimal aja. Karena gini, jadi reviewer itu menerima ribuan application, jangan salah, ribuan application. Kalau baca satu-satu, puyeng, gitu kan. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya mereka ibaratnya Excel, dibuat Excel semua. Kalau nilai nilai TOEFL-nya di bawah 7 misalnya. Kan kalau Chicago itu minimal 7 ya. Jadi minimal 7, kemudian setiap band itu minimal 7 juga. Kalau misalnya di bawah 7, ya udah mereka drop. Mereka nggak lihat, langsung next gitu. Mereka baru lihat satu-satu CV-nya gimana, state nya gimana. Dari situ mereka bisa cut banyak aplikan. Jadi intinya adalah kalau IELTS sama TOEFL ini berlaku di semua sekolah. Menurutku kalau IELTS sama TOEFL berlaku di semua sekolah. Intinya tembus minimal udah beres. Nggak usah sampai 9 atau 10, nggak usah. Tembus minimal aman. Itu intinya. Kalau GRE ya berusaha sebaik-baiknya. Gitu sih Mas. Iya. Harga Salah satu. untuk coba GRE dan IELTS itu kan tidak murah ya. Kalau Mas Gifari ini berapa kali coba nih untuk ambil GRE dan juga IELTS-nya, TOEFL-nya? Ya sekali aja lah. Kan itu kita nggak ada duit ya. Fresh graduate itu waktu itu posisiku fresh graduate. Oke. Jadi oh ya ini juga salah satu ya ada kaitannya dengan cita-cita ya. Jadi karena aku tahu goals aku pengen jadi ekonom dari semester awal gitu ya. Itu mungkin privilege buat aku ya. Aku bisa cepat mengetahui aku pengen jadi apa. Jadi aku tahu oh IELTS itu mahal, ini mahal. Jadi aku udah mulai menabung lah di kuliah gitu. Kadang-kadang kalau ada duit ya ditabung, ada duit ditabung. Jadi ketika mau lulus daftar-daftar itu duitnya ada lah gitu. Tapi nggak terlalu banyak, tapi ada gitu. Mantap. Mas Gifari, untuk recommendation letternya kamu submit berapa, Mas? 2, 3 kah? Selain sama dosen, adakah sama orang lain, Mas? Oke, itu sebenarnya adalah perspektif yang menarik ya. Karena orang kadang bingung ya, harus dari dosen atau dari bos kerjaan gitu kan. Tapi sebenarnya intinya gini sih. Intinya adalah recommendation letter itu harus dari orang-orang yang benar-benar ngerti kita gitu. Mungkin ini udah banyak dibahas di video ya, tapi intinya adalah benar-benar ngerti kita. Nggak perlu namanya luar biasa gitu, tapi kalau nggak ngerti kita ngapain? Karena apa ya? Mereka itu reviewer tuh butuh semacam judgement orang lain gitu loh untuk melihat diri kita. Gitu. Maka recommendation letter itu juga sebenarnya penting banget. Gitu. Dan karena recommendation letter terkait dengan orang yang sangat mengerti kita, itu ada hal kaitannya dengan degree yang kita mau apply. Kalau misalnya degree yang kita apply itu sangat-sangat theoretical gitu ya, sangat-sangat akademia, maka sangat-sangat disarankan dapat recommendation letternya dari akademia juga. Kalau misalnya degree-nya profesional, bolehlah dari manajer dari gitu. Beberapa teman ada yang professional degree, mereka juga dari manajer mereka gitu. Karena mereka mungkin udah 10 tahun kerja gitu. Kalau minta ke dosen yang lama kan dosennya juga udah lupa ini orang dulu pernah ngapain gitu kan. Jadi tergantung gitu. Kalau akademia alangkah lebih baik dari akademia. Sehingga karena aku tahu degreeku itu sangat akademia dan aku pengen jadi akademia gitu kan, maka aku minta dari dosen-dosen di kampus. Dan kebetulan kan juga baru setahun lulus ya, mereka jadi masih inget-inget lah. Gitu. Dan yang aku minta itu mereka-mereka yang aku pernah kerja bareng, aku jadi asisten riset sama pembimbing skripsi gitu. Gitu sih. Oke, makasih Mas Gifari. Kalau untuk buat resume Oke. dan juga statement of purpose itu, Mas Gifari membutuhkan review kah dari orang lain atau suatu lembaga?
Pasti. Nah, intinya itu kadang-kadang orang kalau buat resume atau oke aku bahas statement of purpose dulu deh. Intinya kalau orang buat statement of purpose itu kadang-kadang langsung bingung duluan kayak dikit-dikit nulis langsung diedit gitu. Kayak terlalu insecure ya dengan tulisan gitu. Sebenarnya nggak usah, tulis aja dulu. Tulis sebanyak-banyak. Kadang-kadang misalnya kampusnya minta 1.000 kata, 700 kata. Tulis aja dulu. Tulis aja dulu, nanti setelah itu baru dipotong satu-satu, potong dikit, potong, 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 potong. Kemudian minta tolong orang review gitu. Kebetulan waktu itu ini privilege-ku juga ya. Alhamdulillah beberapa temanku juga ada yang kita sama-sama mau berangkat sekolah ini, daftar-daftar. Jadi kita saling review satu sama lain. Gitu. Dari secara grammar, gitu juga dari secara kontennya itu kita saling review. Begitu pula dengan CV sama resume ya. CV sama resume kita juga saling kirim satu sama lain, saling edit. Tapi CV sama resume, aku kasih satu tips, buat CV dan resume teman-teman desainnya membosankan mungkin. Nggak usah kasih warna-warna, kasih apa, kasih foto gitu, nggak usah. Cari template paling membosankan, udah itu paling benar. Karena orang tuh dari CV resume nggak lihat desainnya, tapi mereka pengen lihat sebenarnya teman-teman tuh ngapain sih. Misalnya kuliah, ngapain, kuliah ngapain, organisasi ngapain. Mereka ngelihat itu. Mereka nggak peduli sama desain-desain, malah bikin mata capek. Jadi mungkin kalau kita daftar ke pekerjaan yang kerjanya desain, ya oke lah CV-nya harus penuh desain. Tapi kalau daftar sekolah, udah nggak usah aneh-aneh. Buat 2 halaman maksimum, 2 halaman tuh paling maksimum, desain membosankan mungkin, tapi isinya seberbobot mungkin. Isinya harus daging semua. Itu sih Mas. Mantap banget. Mas Gipari, makasih banyak. Ini apakah kampus pertama yang Mas coba dan langsung lulus? Atau enggak, Mas? Oke. Jadi sesuai dengan prinsip statistik bahwa semakin besar sampel kita, maka semakin besar yang banyak kita terima. Cakep. Jadi waktu itu aku daftar di ada sekitar 4 atau 5 kampus. Kebetulan waktu itu Chicago itu lagi gratisin application. Jadi oh ya teman-teman kalau daftar kan harus bayar application fee. Kebetulan waktu itu Chicago gratisin, jadi yang lainnya aku harus bayar. Dan aku waktu itu keterima 3, ketolak 2 gitu. Keterima 3, ketolak 2. Jadi tapi yang pengumuman paling pertama Chicago waktu itu. Aku ingat banget waktu itu awal Januari 2020. Jadi Desember 1 itu deadline masukin, kemudian sebulan ke depan Januari awal langsung sudah pengumuman. Terus Chicago udah pengumuman, terus tinggal nunggu yang lain. Gitu. Itu sih Mas. Oke, makasih Mas Gipari. Kita bisa ke selanjutnya. Oke. Jadi sekarang aku pengen jelasin terkait dengan programku gitu ya. Jadi mungkin orang itu kalau melihat public policy itu sebenarnya mungkin program yang sangat-sangat profesional gitu. Benar, nggak salah, benar itu program yang profesional. Tapi di punyaku ini programnya didesain lebih academic oriented. Jadi program ini didesain khusus untuk mahasiswa yang mereka ingin melakukan PhD atau S3 di bidang economics, ilmu ekonomi, public policy, atau jurusan-jurusan ilmu sosial kuantitatif lainnya. Dan BTW teman-teman jangan salah ya, ilmu sosial tuh kuantitatif juga ya. Kalau ilmu politik di sini, sosiologi di sini isinya matematika permodelan, matematika abstrak semua. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Ilmu sosial itu juga kuantitatif bisa. Kita nggak kalah lah. Bener. Jadi itu program ini dipersiapkan untuk orang-orang yang memang pengen melakukan PhD gitu. Atau mungkin nggak usah PhD ya, maka mereka pengen melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat berat di kuantitatif gitu. Misalnya kalau mungkin di Kementerian Keuangan kayak forecasting, memprediksi gitu-gitu, atau di startup gitu misalnya memprediksi perilaku konsumen gitu. Itu kan pakai matematika, pakai data. Jadi bisa, jadi cukup versatile. Nah, karena program ini dipersiapkan untuk mereka-mereka yang pengen ngambil PhD atau S3, jadi saya harus ngambil mata kuliah S3. Jadi ini sebenarnya gelar master tapi ngambil mata kuliah S3. Di kelasnya bareng-bareng anak S3. Jadi kan kelas S3 itu kecil ya, 8 orang. Kemudian dari program master saya itu ada 22 orang lah. Jadi satu kelas cuma 30 orang. Jadi 8 anak S3, 22 anak master yang kayak saya itu. Dan kita benar-benar diperlakukan sama, nggak ada bedanya gitu. Ya udah dianggap sama. Gitu. Kayak benar-benar perlakuannya sama dari segi kalau kamu nggak bisa ya nggak bisa gitu. Nggak ada karena anak master maka kalau dia nggak bisa
kita kasih bantuan, enggak ada, gitu. Hajar semua, ya apa-apa habis semua gitu. Dan itu wah itu benar-benar wah gitu lah. Nanti aku jelasin lah wahnya nih ngambil mata kuliah S3 untuk waduh wah luar biasa. Dan mata kuliah intinya itu sebenarnya ada advance micro. Jadi teman-teman kalau tahu itu mikroekonomi. Kenapa mikroekonomi? Karena mikroekonomi itu kita membahas tentang banyak kaitan dengan public policy ya, kebijakan publik. Kayak misalnya perpajakan itu mikro sebenarnya bukan makro ya teman-teman kalau tahu. Ya ada makronya juga campur-campur tapi basicnya mikroekonomi. Kemudian tentang pengambilan keputusan konsumen atau bukan konsumen, keputusan individual gitu ya. Karena kan pembangunan negara itu berkaitan dengan keputusan individu juga. Jadi kita mempelajari keputusan individu gitu. Kemudian terkait dengan eksternalitas, kalau misalnya tiba-tiba ada pabrik ngeluarin asap, kemudian orang-orang sekitar yang kena asapnya itu, nah itu kita pelajari semua. Itu mikro. Kemudian ekonometrics. Ekonometrics itu intinya kita menggabungkan matematika, statistik sama ilmu ekonomi. Jadi kita menggunakan statistik yang berdasarkan matematika untuk memprediksi atau mencari hubungan sebab akibat variabel ekonomi. Itu mata kuliah, wah luar biasa. Hah. Ilmunya waktu IPA dulu di SMA kepake ya Mas ya? Kepake banget, kepake. Bahkan aku masuk jurusan ini kadang mikir kayaknya dulunya seharusnya aku S1 matematika deh. Itu pas deh seharusnya. Lebih enak deh. Kemudian terakhir game teori. Game teori ini sebenarnya mata kuliah yang menarik ya, karena dia sebenarnya adalah pengembangannya mikro. Di Indonesia nggak terlalu banyak. Jadi intinya kita bermain game, gitu. Bermain game, pengambilan keputusan orang. Kalau misalnya Mas Gulo ya, misalnya Mas Gulo mengambil keputusan A gitu, maka keputusan terbaik yang aku harus ambil untuk mengantisipasi keputusan Mas Gulo ini adalah keputusan B. Itu isinya adalah permodelan matematika dan probabilitas. Jadi intinya 3 mata kuliah semuanya matematika. Dan kemudian mikronya 2 kali, ekonometrikanya 3 kali, game teorinya sekali. Jadi kayak ya udahlah, susah. Makanya kalau teman-teman lihat sini, aku ada screenshot dari websitenya. This degree is an excellent choices for candidates who have strong quantitative backgrounds. Yang punya exposure di matematika, probability and statistik, multivariate calculus, dan matrix algebra. Bahkan untuk beberapa materi itu memerlukan level yang lebih abstrak, matematika abstrak, kayak analisis real. Mungkin kalau orang-orang yang ambil jurusan matematika tahu, analisis real itu susah apa. Dan itu dapat aku juga. Padahal waktu S1 nggak pernah dapat, tiba-tiba di sini kena itu. Wah, tewas juga akhirnya. Gitu deh. Dan karena jurusan ini dipersiapkan untuk orang-orang yang pengen ngambil PhD S3 gitu. Kan kalau S3 itu kita juga harus ada recommendation letter gitu. Nah, mereka ini juga tahu, Chicago ini tahu gitu. Jadi akhirnya kita disuruh untuk jadi asisten riset selama 9 bulan di Chicago. Itu wajib. Jadi setiap mahasiswa di programku ini dipasangkan dengan profesor yang mungkin sesuai dengan research interest-nya. Kalau nggak sesuai ya udahlah, mau gimana lagi, tapi at least dapat pengalaman. Dan kemudian nanti kerja sama profesor ini, mereka akan memberikan kita recommendation letter, mereka akan menjadi mentor kita, dan mereka akan bantu kita untuk kayak navigasi lah. Kamu kayaknya daftar program S3-nya di sini aja deh kalau nilaimu segini, gitu-gitu. Jadi itu juga satu alasan utama aku daftar program ini, karena dapat kesempatan untuk kerja dengan profesor di Chicago gitu. Siapapun mereka itu pasti world class lah, kelas dunia gitu. Kapan lagi gitu. Jadi intinya adalah kalau teman-teman milih program itu harus sesuai dengan keinginan dan tujuannya ya. Itu semua harus linear semua, dari tujuan, kemudian apa sampai program yang dipilih harus linear. Sampai teman-teman kalau misalnya lihat program itu harus lihat mata kuliahnya apa aja gitu. Jangan tiba-tiba masuk terus kaget dulu mata kuliahnya gini, jangan kayak gitu. Jangan, mungkin kalau kita S1 gitu kadang-kadang kayak ya udahlah. Tapi kalau S2 teman-teman mungkin mayoritas dibiayai negara, dibiayai beasiswa, jangan main-main. Ini udah dewasa, harus serius. Semua harus dipikirkan. Oke, mungkin lanjut. Ya, ini letter of acceptance-nya, LOA-nya, ya header-nya Harris School of Public Policy. Harris ini nama sponsor. Nah, jadi ada orang namanya Irving Harris, kemudian dia memberikan sumbangan gede banget untuk membuat sekolah public policy di Chicago, kemudian untuk menghormati namanya dia, ya nama sekolahnya dikasih namanya dia gitu. Jadi Harris School of Public Policy. Dan ini biasa di Amerika ya.
Yap. Kalau di business school-nya Chicago itu namanya Chicago School of Booth. Chicago School of Business itu Booth. BOOTH karena dari orang Booth. Kemudian kalau di Northwestern Business School namanya Kellogg. Kellogg ini keluarga Kellogg yang punya serial Kellogg. Jadi mereka kasih sumbangan gede gitu, kemudian mereka dikasih nama kampusnya gitu. Jadi ini kalau ditanya seneng waktu dapat LOA, oh seneng banget. Itu pas lagi ngapain Nggak tuh? ngira. Bangun tidur, Mas. Jadi ini tuh masuk waktu itu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi waktu itu ya biasa kan kita bangun pagi gitu, sholat subuh atau apa, terus tidur lagi kan. Terus bangun tidur kan ngecek HP. Anak zaman sekarang ngecek HP bangun tidur kan. HP terus ada email masuk. Decision has been made gitu. Wah, decision. Apa ini? Kok cepet banget gitu? Karena baru sebulan kan, kira-kira Februari. Terus kayak lihat, buka tulisan paling atas, congratulations langsung. Wah, gitu. Karena kalau mau jujur, Chicago ini adalah lempar kalengku. Jadi kalau daftar sekolah itu kan kadang-kadang ada 3 kategori. Kategori lempar kaleng, jadi ya udah daftar aja keterima. Ya udahlah, itu lempar kaleng, asal aja. Kategori kedua lempar kaleng yang sedikit mild. Jadi kayak, oh ini kampusnya kita pengen kayaknya susah tapi kayaknya masih ada chance deh. Gitu. Yang ketiga yang lebih certain gitu. Jadi aku waktu itu bagi jadi 3 dan ini tips utama ya, kita bagi jadi 3 tier. Nah, Chicago ini lempar kaleng. Bener-bener lempar kaleng dan alhamdulillah kan waktu itu application fee-nya gratis. Jadi bener-bener wow, jadi tinggal submit aja lempar kaleng, nggak ada uang keluar juga kan. Gitu. Ini dan, lempar kaleng ya, aja ya teman-teman, itu Chicago loh. Jadi kepo nih, yang lempar kaleng nomor 2, apalagi yang nomor 1 nih apaan nih? Waduh, luar biasa. Ini waktu itu keterima 2 universitas di Amerika sama 1 di Belanda. 1 di Belanda, 1 lagi di Amerika. Yang ketolak 1 di Prancis sama 1 di Singapura. Singapura ya 2 universitas itu dipikir sendirilah antara yang mana itu. Oke. Tapi untungnya waktu itu udah keterima. Makasih banyak Mas Gafari udah menunjukkan LOE-nya ya. Ini surat cintanya dari Harris School of Public Policy. Semoga teman-teman nanti ada yang jadi the next-nya nih. The next-nya Mas Gifari masuk ke Chicago. Amin. Ya, Mas. Aku tunggu ke sini. Kayak menarik. Oke. Nah, untuk funding simple LPDP. Jadi sebenarnya kalau mau ke Amerika itu ada 2 funding ya yang utama beasiswa. Ada 3 beasiswa sebenarnya. Pertama beasiswa LPDP dari negara Indonesia, kedua Fulbright itu dari Amerika, yang ketiga beasiswa BI. Apa tuh beasiswa BI? Beasiswa Bapak Ibu. Nah, uang pribadi gitu. Nggak bercanda. Jadi intinya kalau beasiswa formal itu ada 2, LPDP sama Fulbright. Kenapa kalau aku milih LPDP, kenapa nggak Fulbright? Simple, karena biaya kuliahnya Chicago itu nggak ke-cover sama Fulbright, covernya sama LPDP. Jadi gini teman-teman, Fulbright itu mungkin teman-teman harus baca di websitenya ya, karena itu ada di websitenya, jadi banyak-banyak baca. Jadi Fulbright itu maksimumnya itu 35.000 setahun. 35.000 itu udah mencakup biaya hidup plus biaya sekolah. Itu perlu diingat-ingat, 35.000. Chicago itu setahun itu uang sekolahnya 55.000. Shortnya 20.000. Uang sekolah tok 20.000. 55.000 ya. 55.000 tuh udahlah. Kali 15.000 udah tahu sendiri harganya berapa tuh. Aceh 20.000 US dollar tuh nggak banyak, nggak sedikit ya, banyak banget. Dan kebetulan dari kampus sendiri waktu itu ngasih kayak semacam diskon gitu. Jadi kayak ada semacam merit based scholarship lah gitu, fellowship or something gitu. Kasihnya waktu itu minus berapa? 10.000 kalau nggak salah. Masih sisa 10.000 lagi. 10.000 kali 15.000 kali 15.000 150 jutaan gitu lah. Itu masih biaya sekolah, belum biaya hidup. Kan. Jadi Fulbright waktu itu udah nggak banget lah, bukan nggak bangetnya dalam artian bukan apa-apa tapi karena nggak cukup. Ini nggak cukup ini. Akhirnya harus LPDP. Karena kalau LPDP nggak ada maksimum cap-nya. Itu loh enak LPDP teman-teman ya. Nggak ada maksimum cap. Tapi yang penting teman-teman harus balik ke Indonesia dan kontribusi ke Indonesia. Intinya LPDP itu. Tapi teman-teman bisa cari yang sekolah mahal itu bisa. Jadi terima kasih LPDP. Cakep.
Jadi intinya kalau milih beasiswa juga harus hati-hati, waspada banget ya. Dan juga sistemnya LPDP sama Fulbright beda banget. Kalau LPDP itu kita lebih mandiri. Jadi kita kalau misalnya keterima LPDP, kita harus daftar sekolah sendiri, kita ngurus sendiri semua. Kalau Fulbright, kita keterima Fulbright, itu semuanya diurusin sama Kedutaan Besar Amerika. Teman-teman daftar sekolahnya gimana, kan ada namanya yayasannya Aminef ya. Itu Yes. diurusin semua. Jadi teman-teman GRE, IELTS itu pun bayarin sama mereka gitu. Meskipun ya untuk daftar Fulbright itu harus punya IELTS minimal 5,5, tapi 5,5 itu kan kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, sering kali nggak cukup untuk daftar sekolah. Nanti sama Fulbright dibayarin lagi, tapi bayarnya TOEFL IBT kalau salah, karena Amerika kan. Jadi dibayarin TOEFL. GRE-nya dibayarin, terus nanti kita skornya udah dapat, nanti mereka milihkan sekolahnya, visanya diurusin, semuanya diurusin lah, enak lah. Kalau LPDP teman-teman harus ngurus sendiri. Jadi ada cost and benefit, tergantung teman-teman pertimbangannya seperti apa. Dan itu semua yang aku bilang itu bisa dibaca di website. Semua ada di website, jadi nggak ada yang jalur informasi dalam itu nggak ada. Ini semua di website. Jalur dalam. Nggak ada tuh ya, jalur dalam nggak ada ya, website semua ya. Oke, sekarang mungkin aku akan lanjut terkait dengan pengalaman kuliah di Chicago. Ini jadi Mas Givari, sebelum kita ke pengalamannya Mas, kita bisa menelusuri nggak ini surfing di website kampusnya mungkin? Oh, boleh. Ntar aku akan share screen lainnya dulu ya. Oke. Jadi ini yang pertama adalah namanya Canvas. Jadi ini yang menarik ya. Jadi Amerika ini negara kapitalis banget ya, liberal banget. Semua di outsourcing. Jadi kalau di Indonesia itu ya, kalau di UGM ada namanya SIMaster, sistem apa gitu. Kalau di UI ada SIAK. Semua punya sendiri-sendiri. Kalau di Amerika, kampus tuh nggak mau mikir itu. Kayak ngapain gitu. Mereka kayak nggak mau mikir itu gitu. Mereka kayak udah ada pihak ketiga, ya udah pakai namanya pihak ketiga, namanya Canvas. Temanku di Columbia mereka pakai Canvas. Bedanya nanti di canvas.columbia, canvas.harvard, canvas.di Chicago gitu. Jadi semuanya pakai sistem yang sama ya, ini Canvas itu. Jadi ini tampilannya, dashboardnya. Aku nggak bisa klik lebih lanjut karena isinya materi-materi yang cukup rahasia ya, karena ada fakta integritas terkait. Tapi sini aku bisa cerita sedikit. Jadi ini mata kuliah yang aku ambil. Yang pertama ada Advanced Microeconomics 2. Ini mata kuliah agak bikin dekat dengan Tuhan karena selalu menyebut astagfirullahaladzim kalau ngerjain problem setnya. Ini Econometrics juga bikin dekat dengan Tuhan. Semuanya sih bikin dekat dengan Tuhan ya, semakin astagfirullahaladzim. Ini Applied Econometrics. Satu lagi ini mata kuliah menarik ini. Jadi ini karena aku kan udah bisa ngambil satu elektif sekarang. Jadi aku ngambil satu elektifnya tuh mata kuliah PhD di Departemen Ilmu Politik. Jadi ngambil di ilmu politik, namanya Political Economy, Formal Models of Domestic Politics. Jadi kita membahas tentang model-model politik domestik, ada tentang legislatif gitu. Jadi gimana dinamika perundingan legislatif dalam meloloskan undang-undang itu. Atau gimana kemudian kalau partai-partai cara mereka memenangkan pemilu, itu dibahas semua. Tapi yang dibahas di sini itu semuanya permodelan matematika. Jadi Departemen Ilmu Politiknya sendiri permodelannya matematika semua. Dan tuh bukan matematika yang kayak gimana ya, bukan matematika yang kayak kalkulus gitu ya, tapi matematika lebih logika. Jadi kita membuat argumentasi, membuat pembuktian secara matematika, dan itu susah sekali. Wah, rasanya dan itu sebenarnya juga salah satu alasan ngambil mata kuliah ini, Mas, karena kayaknya di Indonesia belum ada yang ngambil. Kayak pikir ya kayaknya bisa bawa ilmu baru lah ke Indonesia gitu. Dan untuk memperkenalkan ke orang-orang Indonesia juga bahwa sebenarnya ilmu sosial kan, mungkin orang-orang taunya ilmu sosial apalan gitu. Mungkin sekarang orang-orang tahu ya kayak FEB, Fakultas Ekonomika Bisnis, di mana-mana mulai matematikanya banyak. Tapi sebenarnya ilmu politik pun juga bisa dibuat matematika gitu loh. Dan itu yang sebenarnya aku pengen bawa ke Indonesia. Dan ini namanya pun juga political economy gitu. Jadi kayak basicnya sebenarnya ilmu politik dan ilmu ekonomi itu mirip-mirip. Sebenarnya ada microeconomicsnya juga sama karena kan mempelajari perilaku manusia gitu sebenarnya. Jadi itulah alasan aku ngambil mata kuliah ini. Dan so far struggling bener. Tapi cukup seru lah. Ada insight baru lah. Bisa mengomentari
politik Indonesia secara matematika sekarang. Oke, siap Mas ya, 2024 Mas ya. Siap jadi konsultan. Kemudian yang satu ini ada mathematical method. Ini sebenarnya mata kuliah orientasi. Jadi orientasi waktu sebulan dikasih math camp, jadi camp matematika. Kalau temenku tuh ngomongnya gulag camp gulag. Gulag itu tahu kan yang kerja paksa di Rusia zaman dulu di Uni Soviet. Ya kayak ini, kayak gulag. Jadi benar-benar setiap hari selama sebulan dikasih matematika terus, der. Wah rasanya udah. Dan setiap hari ada tugasnya, setiap hari ada tugas, wah rasanya udah mau meletus balon hijau gitu rasanya. Wah, tapi ini jadi sebenarnya ada mata kuliah lainnya, cuma nggak aku tampilin, tapi ini aku tampilin di dashboard karena kadang-kadang aku lupa matematikanya gimana gitu. Kadang-kadang kayak hukum-hukum kalkulus kan ada tuh, fundamental kalkulus, teorem, linear algebra ada gitu. Kadang-kadang lupa, ya udahlah buka gitu, melihat oh kayak gini caranya, kerjain lagi gitu. Jadi ini tampilannya gini, seperti ini. Oke, makasih Mas Gifari. Jadi tahu nih bagaimana nanti kalau teman-teman ya menjadi mahasiswa di Chicago, wah seperti nanti bentuk tampilan dasarnya. Kan, kayak gini. Terus ini ada website kampusnya, simple ya, harris.uchicago.edu kalau teman-teman yang lihat. Nanti tinggal lihat about di sini ada berbagai macam terkait dengan ya itulah berbagai macam hal. Kemudian academics di sini. Nah, di sini ada beberapa degree. Nanti teman-teman bisa baca secara detail di situ ya. Aku nggak akan masuk lebih jauh. Tapi intinya ada ada 4 professional degree. Yang pertama Master of Public Policy, jadi 2 tahun. Ini 2 tahun. Memang didesain untuk orang-orang yang memang pengen jadi profesional gitu. Kebanyakan teman-teman Indonesia yang Master of Public Policy mereka pengen profesional atau mereka udah kerja kayak di kementerian, di Bank Indonesia itu banyak banget. Karena mereka memang pengen jadi profesional dan didesain untuk itu. Dan itu bisa ngambil mata kuliahnya macam-macam lah, bisa finance, bisa tentang lingkungan, bisa tentang apa, dan bisa ngambil mata kuliahnya dari seluruh kampus di Chicago ya. Dan itu enaknya Chicago ya, atau di kampus-kampus yang cukup top dunia itu ya, kita bisa ngambil mata kuliah dari semua departemen. Aku mau ngambil mata kuliah dari departemen agama gitu, tentang perbandingan agama juga bisa sebenarnya, tapi ya ngapain gitu kan. Jadi makanya aku bisa ngambil mata kuliah dari departemen politik, karena basically aku bisa ngambil dari semua departemen. Gitu. Ini yang public policy, general banget lah. Kalau yang computational analysis dan public policy ini program di bawahnya Harris School sama di bawah Departemen Ilmu Komputer. Jadi dapat mata kuliah public policy, tapi juga dapat mata kuliah ilmu komputer kayak data analisis, tentang forecasting gitu-gitu. Jadi harapannya ketika kerja itu nggak cuma ngerti tentang pembuatan kebijakan, tapi ngerti codingnya gimana. Gitu. Dan itu kalau MPP ya, MPP ini satu angkatan ratusan orang, 300 orang kalau nggak salah. Kalau yang computational itu sekitar 70 orang gitu. Jauh lebih kecil gitu. Dan ini lebih heavy ya matematika computational analysis ya. Jadi nggak cuma coding doang, tapi belajar matematika di balik machine learning misalnya. Karena machine learning nggak cuma coding, tapi ada matematika, ada statistiknya, itu juga dipelajari di situ. Mungkin aku skip dulu yang ini degreeku. Yang ini sebenarnya adalah untuk orang-orang yang udah kerja tapi karena mereka pengen kuliah dan nggak ada waktu ya kuliahnya pas malam atau hari Sabtu. Ya itu kayak gitulah. Kemudian MA in Public Policy sebenarnya basically sama kayak MPP, cuma kadang-kadang orang kan nggak pengen kuliah 2 tahun karena mungkin terlalu lama atau uangnya nggak cukup gimana. Jadi mereka butuh waktu yang lebih cepat. Nah, MA in Public Policy ini cuma setahun. Gitu. Jadi cuma setahun tapi dapat gelar Public Policy. Nah, kemudian ada 2 gelar yang sangat-sangat akademik, yaitu yang ini, gelarku ini, MA in Public Policy with certificate in research method sama PhD. Jadi ini 2 gelar ini gelar-gelar yang sangat akademik. Nanti teman-teman bisa klik sendiri gimana isinya gimana. Gitu sih Mas. Makasih banyak Mas Gifari. Nanti admission teman-teman udah lihat di sini, ini ada semua. Di sini ada semua. Teman-teman kalau bingung bisa meet our staff, bisa Zoom sama orang Chicago-nya, admission team-nya ngobrol tuh, bingung apa aja gitu bisa. Requirement deadline ada, admission block. Admission block itu isinya kadang-kadang tips-tips gitu. Kadang harus nulis statement forward kayak gimana gitu-gitu. Udah ada semua di sini. FAQ, apa financing your degrees bahkan ini ada semua. Jadi semua informasi ada di website, tinggal teman-teman search dan baca aja. Gitu. Mantap sekali, komplit.
Oke, mungkin kita balik lagi ya ke Nah, PPT. Bentar ya. Udah kelihatan, Mas? kelihatan, Mas. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih belajar di Chicago? Susah. Susah. Ini bukan hard aja ya, ada insanely hard-nya ya. Insanely Pakai hard. kapital, Mas, ya. Sangat. Pakai kapital, ini harus ditekenin ini. Kenapa susah? Karena memang didesain susah. Emang mereka mendesain sangat susah. Kenapa? Karena supaya kita kerja kelompok. Jadi aku tuh setiap minggu itu ada 3 matkul. Setiap minggu juga itu ada problem set. Satu minggu. Satu minggu itu 3 problem set harus dikerjain. Itu kalau ngerjain sendiri mungkin bisa ya kalau aku jenius ya. Tapi kan aku nggak sejenius itu ya. Jadi ya harus kerja kelompok. Kadang-kadang tuh kalau misalnya aku ngerjain sebisa aku, misalnya setengah gitu ya. Kemudian ya udah kita kumpul sama study group, kita discuss. Oke, jawabanku nomor 1 sampai ini kayak gini. Terus nanti kita discuss, kira-kira gimana. Oke. Kemudian nomor-nomor selanjutnya misalnya aku belum ngerjain, ya udah aku minta ajarin dong, tolong gitu. Jadi memang direktur programku sendiri dari awal udah bilang, kamu kalau ngerjain ini semua sendiri, ya kalau kamu jenius, kamu mampu. Tapi untuk sebagian besar orang nggak bakal mampu, karena memang kita desain untuk kamu kerja kelompok. Itu insanely hard, very very hard, sangat sulit banget. Dan yang bikin susah lagi adalah ini yang menurutku agak sedikit menyeramkan ya. Sistemnya itu adalah quarter, jadi bukan semester. Jadi kalau mungkin di Indonesia sama di universitas lain ya, kayak kalau teman-temanku kayak di Harvard atau di Columbia ya, mereka tuh semester. Jadi 1 tahun ada 2 semester, semester 1, semester 2 gitu. Semester itu biasanya 6 bulan ya. Kalau quarter itu 3 bulan. 3 bulan. Dan 3 bulan itu kan nggak efektif ya biasanya. Jadi cuma 2 bulan biasanya. Jadi total 8 minggu. 8 minggu. Jadi kuliah 8 minggu. Jadi aku tuh masuk itu September 2 tahun lalu ya, September 27 itu masuk mulai kuliah. Tapi orientasi Medcamp-nya full September, istirahat seminggu, habis itu tanggal 27 masuk kuliah. 27 masuk, 27 September masuk, November awal itu UTS, Desember awal udah UAS. Terus Januari ini tanggal 10 baru masuk. Tanggal 9 Februari ini sudah UTS. 9 Februari udah UTS. Maret tanggal 10 itu udah UAS. Terus libur seminggu, jadi terus masuk kuarter baru. Jadi kuarter kemarin itu adalah fall quarter 2021. Ujian selesai, masuk kuarter baru. Sekarang kuarter winter 2022. Libur seminggu, masuk kuarter spring. Summer. Nah, summer liburnya agak panjang 3 bulan, terus kemudian balik lagi ke fall. Jadi benar-benar wah. Kadang-kadang tuh kuliahnya tuh cuma 2 bulan, tapi capeknya kerasa kayak 6 bulan. Capek banget. Yang lucu itu, jadi lucunya tuh waktu Thanksgiving ya. Thanksgiving kan ketemu teman-teman, ya makan sama teman-temanku yang orang Amerika itu kan. Kemudian kalau Thanksgiving kan kita kadang-kadang mereka mengucapkan aku bersyukur untuk ini gitu. Terus temanku ada yang bilang gitu kayak kita pegangan tangan lah. Aku bersyukur selama 8 bulan ini punya teman-teman seperti ini. Terus kita bingung semua. Teman satu punya 8 bulan kan kita baru ketemu September, itu November ya, baru ketemu September. Terus kayak kita semua ketawa. Astaga, baru kuliah baru 2 bulan tapi rasanya kayak 8 bulan kayak ketawa. Benar-benar lama banget dunia jalan. Aduh. Itu sih quarter system. Tapi mungkin quarter system menurut teman-teman bakal kayak aduh kayaknya serem banget deh. Iya, benar. Aku waktu awal-awal masuk itu kayak wah ini serem banget sih, ini kayak benar-benar catching up-nya benar-benar luar biasa gitu. Tapi seiring berjalan waktu setelah selesai 1 kuartal kemarin, terus melakukan evaluasi diri gitu ya, mawas diri gitu kayak, oke aku harus memperbaiki ini, dan sekarang ritmenya lebih kejaga, udah dapat ritmenya udah dapat alhamdulillah. Tapi awal-awal, wah no big no banget lah.
Dan jangan salah ya, itu bukan cuma Chicago ya. Stanford kalau nggak salah setahu juga quarter, Northwestern juga quarter. Di Inggris karena degree-nya semuanya biasanya setahun, itu juga kadang-kadang sistemnya quarter gitu sama. Jadi jangan main-main teman-teman ya, itu sistem yang sangat luar biasa. Oh iya, dan degree-ku itu cuma 15 bulan. Jadi aku tuh masuk September 2021, Desember 2002 ini udah selesai gitu. MPP 2 tahun, tapi kalau aku cuma 15 bulan. Jadi makanya tuh ya itulah, jadi kayak padat banget lah. Nah, oh satu lagi, enaknya sistem quarter itu adalah jadi teman-teman bisa ngambil matkulnya banyak banget. Karena 2 bulan selesai, 2 bulan selesai, 2 bulan selesai, 2 bulan selesai. Jadi satu quarter ngambil 3, tapi setiap 2 bulan selesai. Jadi bisa ngambil banyak. Contoh temanku yang di MPP, mereka jadi mereka selama 9 bulan pertama itu mata kuliah inti, tapi tahun kedua plus 3 bulan, jadi 1 tahun 3 bulan itu bebas ngambil apa aja elektifnya. Jadi mereka bisa ngambil mata kuliah banyak banget dan terserah. Dan itu salah satu keuntungan sistem quarter, apalagi kalau degree-nya 2 tahun. Jadi kayak ngambil mata kuliah bisa banyak banget. Gitu sih dari aku. Makasih banyak. Mungkin selanjutnya ini. Jadi struggling ya pakai banget. Jadi ini satu hal yang teman-teman lihat ya, mungkin ini bukan bermaksud untuk membuat hati ciut ya, tapi ya ini realita aja lah. Aku anggap teman-teman udah dewasa, jadi harus siap menghadapi realita. Jadi banyak di Instagram atau di medsos atau di YouTube misalnya, itu kalau kita lihat sekolah tuh kayak wah banget lah, glamour gitu. Tapi aku yakin itu nggak seglamour itu, dan aku yakin yang buat video-video itu juga nggak seglamour itu. Sekolah tuh nggak seglamour itu, nggak seglamour. Kalau aku sama teman-temanku bilang, itu sekolah tuh senengnya pas dapat LOA, tapi waktu jalaninnya wah benar-benar wah luar biasa, perjuangan, nangis doang isinya teman-teman gitu. Jadi nggak full of glamour. Kalau contoh anekdotalku ya, jadi aku udah cerita bahwa aku tuh harus ngambil mata kuliah level PhD, sedangkan background matematika aku tuh cukup limited. Itu benar-benar wah susahnya luar biasa. Benar-benar first quarter kemarin tuh benar-benar wah ini apa ini? Ini apa? Bahkan kayak ngerti ini apa aja ngerti gitu loh. Setiap kelas tuh kadang-kadang ini ngomong apa sih ini orang-orang ini nggak ngerti karena nggak nyampe loh, matematikanya nggak nyampe kan. Akhirnya benar-benar harus ngejar banyak, benar-benar ngejar banyak, dan itu bikin kurang tidur. Bahkan sampai sekarang masih kurang tidur sering banget. Kemudian yang luar biasa itu aku tuh sering mimpi problem set, mimpi PR. PR tuh masuk mimpi. Sebenar-benar wah gila tuh benar-benar bangun tidur itu benar-benar. Ada satu temanku, dia orang Brazil. Dia pinter sih, tapi dia tuh kebawa mimpi PR-nya. Terus dia kayak memecahkan PR itu di mimpinya. Terus dia bangun-bangun langsung berdiri, lari ke meja langsung kerjain. Aku bilang, wah, aku kalau mimpi PR bro, yang ada bangun-bangun diem dulu. Aduh, hidup gini banget ya. Tapi karena dia pinter gitu kan, dapat hidayah dari Tuhan atau gimana nggak tahu lah, itu wah, luar biasa. Kemudian anxiety itu sering banget, itu standar ya mungkin ya, kita ini anxiety sekarang tuh. Dan kemudian imposter syndrome ya, jadi kayak merasa inferior dibanding teman-teman lain, dan tuh sangat wajar terjadi ya, karena teman-temannya pinter-pinter banget, kitanya gini-gini, terus kita kayak ya apa ini, aku nggak bisa, aku nggak pinter gitu. Itu wajar terjadi, semua orang ngalamin itu. Bahkan mungkin teman-teman nggak usah kuliah, tapi di tempat-tempat lain juga pasti ngalamin itu. Jadi wajar, di kuliah juga ngalamin, sama aja kok, nggak seglamor itu kehidupannya. Jadi TKP di sini, walaupun ini anecdotal evidence ya, tapi aku yakin bisa digeneralisasi karena semua orang ngalamin. Semua orang, teman-temanku banyak kuliah S2 dan aku biasanya Zoom sama mereka, kita curhat-curhat bareng, nangis-nangis bareng, udahlah sama-sama aja gitu. Jadi hampir semuanya ngalamin tuh. Jadi intinya adalah tolong kok teman-teman daftar sekolah benar-benar tahu, teman-teman tuh nanti akan menghadapi apa ya istilahnya, medan perang yang berbeda. Itu benar-benar beda. Sama S1 itu beda banget. Kemudian belum lagi kalau misalnya learning curve-nya atau tingkat lompatnya tuh jauh banget tuh, itu lagi luar biasa tuh. Jadi ini yang satu, mungkin teman-teman bilang ada orang
ngasih tips apa. Tapi kok tips dari aku cuma satu. Mental preparation is really underrated. Teman-teman harus siap mental. Berangkat tuh siap mental, siap gelut lah intinya gitu. Bukan bermaksud discourage ya. Teman-teman pengen berangkat sekolah, it's a good thing. Aku sangat mengencourage itu. Berangkat sekolah, nggak apa-apa. Keluar negeri. Kalau bisa ke Harvard, bisa ke Ivy League, bisa ke Chicago, bisa ke MIT, bisa ke Inggris yang luar biasa kayak LSE, Imperial College, gitu-gitu, UCL. Go for it, kejar. Tapi make sure juga teman-teman di sana nggak akan leha-leha. Hidup nggak cuma foto-foto Instagram. Ya, itu intinya. Nah, ini kalau pengen lihat, jadi ini ada foto. Jadi Mas Gulo tuh bilang ke aku, Mas masukin foto-foto yang banyak di PPT-nya. Oh ya udah, masukin foto-foto. Tapi pikir, kalau foto-foto yang fun-fun doang, nggak seru. Mosok aku kasih yang seru doang. Enggak dong. Aku orangnya cukup realistis lah. Jadi ini ada, jadi waktu itu libur Thanksgiving. Thanksgiving itu semacam hari mudiknya di Amerika lah. Kalau mudiknya namanya Thanksgiving gitu. Tapi karena ada problem saya beberapa orang nggak pulang, kita nyewa ruangan di kampus, terus kita ngerjain problem set mikro. Ini jadi temboknya itu bisa ditulis-tulis. Itu habis satu tembok semua. Satu tembok semua itu habis. Jadi luar biasa itu. Nah, ini teman-temanku kita pejuang-pejuang Thanksgiving tetap stay di kampus belajar, ini luar biasa. Jadi waktu itu karena ini menurutku benar-benar epic ya, jadi aku foto gitu kayak luar biasa. Sebenarnya ada foto-foto lainnya terkait dengan, tapi menurutku ini yang paling epic gitu. Wow, ini. Orang pada liburan Mas ya untuk merefresh timeline ya, timeline di Instagram. Ini malah jadi menyelesaikan problem set. Iya, karena ada problem set. Yang kedua minggu depannya UAS. Oh, gitu. Wah, itu benar-benar. Wah, itu libur Thanksgiving itu benar-benar. Wah, seminggu itu libur bangun tidur, buka buku, bleng, set gitu lah. Gitu. Ya mainnya ada, ya, sehari istirahat gitu ada, tapi isinya tetap belajar semua. Gitu. Tapi sebenarnya secara akademik ya, mungkin kalau dari ceritaku ini pengalaman akademikku kayaknya sangat suram gitu ya. Sebenarnya ada hal-hal yang menarik ya, ada hal-hal yang nggak sesuram itu. Gitu. Salah satunya adalah, ini menurutku sangat membekas di aku ya. Jadi quarter lalu itu aku ngambil game teori bagi mata kuliah inti, yang ngajar itu pemenang Nobel, namanya Roger Myerson. Jadi Roger Myerson ini adalah ekonom pemenang Nobel ilmu ekonomi, pemenang Nobel ilmu ekonomi tahun 2007, bisa dicek aja di Wikipedia. Dia itu S3-nya lulusannya Applied Mathematics. S3-nya Applied Mathematics, jadi ekonom. Jadi mata kuliahnya benar-benar wah. Starstruck, wah, lihat di depan mata sendiri ya diajarin seorang pemenang Nobel itu kayak wah gila ini pemenang Nobel. Tapi ya ngeliatin PPT-nya juga nggak paham ini apa gitu. Orangnya benar-benar pinter. Dia ini di kampus terkenal sebagai kayaknya orang yang paling pinter di kampus tuh dia di Departemen Ilmu Ekonomi sama di Policy School. Karena kan ilmu ekonomi sama Policy School exchangeable ya. Profesornya tuker-tukeran gitu karena mirip-mirip sebenarnya, policy sama ekonomi sebenarnya mirip-mirip. Jadi dia ini dianggap salah satu yang paling pinter lah. Dan bukunya ini dia punya buku namanya Game Theory Analysis of Conflict. Itu banyak digunakan di universitas-universitas top dunia lah. Dan itu bukunya benar-benar bukan bikin ngerti ya, bikin bingung malah ya. Karena orangnya terlalu pintar ya, kitanya aja yang nggak nyampe, akunya aja yang nggak nyampe. Tapi itu menurutku pengalaman yang wah luar biasa sih. Bisa diajar pemenang Nobel ekonomi. Walaupun nilaiku ya nggak bagus-bagus banget lah, tapi kalau orang tanya pernah diajar Nobelis, pernah struggling. Jadi ya untuk aku yang suka dengan mata kuliahnya ini, suka dengan economics, bisa diajar pemenang Nobel, menurutku pengalaman luar biasa sih. Gitu. Mungkin selanjutnya aku akan kasih sneak peek gitu ya. Jadi ini foto kiri, ini foto pas kelas. Ini sebenarnya bukan pas kelas ya, pas tutorial ya, tutorial game theory. Yang ngajar itu mahasiswa PhD. Jadi yang mengajar kelas tutorial itu adalah mahasiswa S3. Dan kebanyakan mereka sangat pintar. Aku kadang-kadang nggak ngerti juga. Jadi kelas tutorialnya kadang-kadang nggak membantu juga. Jadi harus struggling sendiri juga. Nih. Kemudian ini ada foto. Jadi ini kita juga tuh ngerjain problem set mikro juga, mikroekonomi. Kita ngerjain bareng. Kemudian itu ada makanan gratis di kampus gitu. Ini ada makanan gratis, kemudian kita makan gratis. Nah, waktu itu posisinya udah tepar semua, udah lelah semua. Jadi
Ini temanku ini fokus makan, aku sadar kamera, jadi cheese. Temanku ini udah lempar, udah hancur, udah. Jadi foto-fotonya nggak selalu yang happy lah, ini ada foto-foto perjuangan. Tapi kampusnya sendiri bagus banget. Jadi Chicago itu banyak gedung-gedung tua ratusan tahun dan arsitekturnya tuh gotik. Arsitekturnya gotik itu Mas. Jadi itu bagus banget gitu. Kalau lagi kayak gini, ini kan yang di kiri ini musim winter. Ini aku baru ambil kayaknya minggu lalu apa ya? Minggu lalu ini bagus banget menurutku. Jadi gedung-gedung tua kemudian salju ini bagus lah. Kemudian yang kanan ini pas musim gugur, bagus banget. Langitnya bagus, kemudian rumput-rumputnya hijau, terus pohonnya warnanya merah-merah gitu, bagus banget lah. Kalau musim-musim gini bagus. Kalau malam itu nggak bagus karena vibe-nya vibe menyeramkan, vibe ayo kamu belajar gitu, belajar. Kayak gitu. Nah, mungkin foto-foto lainnya ini fotonya ini pas musim gugur. Ini semua foto aku ambil sendiri ya, karena aku takutnya kalau ngambil dari orang takutnya kena hak cipta. Jadi aku ambil foto-foto yang aku foto sendiri. Ini pas musim gugur gitu, bagus banget. Pas musim dingin. Jadi ini perpustakaan ya, ini perpustakaan. Kalau teman-teman pengen tahu, ini tuh tempat syutingnya film Divergence. Film Divergence kalau teman-teman tahu, faction erudite, yang faction orang pintar. Itu kalau teman-teman nonton lagi, itu mereka nonton syutingnya di Chicago, di kota Chicago. Jadi ngambil latarnya Chicago. Kemudian markasnya erudite itu ngambil perpustakaannya Chicago yang ini. Nanti teman-teman bisa lihat gedung ini sama gedung yang lonjong ini namanya ini Mansueto Library. Ini Regenstein. Itu jadi tempat syutingnya erudite, faction erudite di Divergence. Tuh. Kemudian selain kampusnya juga bagus, biar teman-teman termotivasi, kotanya juga oke. Chicago itu kota terbesar kayaknya ya, correct me if I'm wrong, kota terbesar ketiga di Amerika setelah New York, Los Angeles, kemudian Chicago. Jadi kota besar. Jadi teman-teman dapat vibe metropolitan lah. Metropolitannya dapat gitu. Mungkin tidak seglamor New York ya, tapi cukup glamor lah. Cuma nggak semahal New York. Enaknya itu, jadi dapat vibe metropolitan Amerika, tapi nggak semahal New York. New York mahal banget New York soalnya. Ini ada Beans di Millennium Park. Kalau teman-teman lihat Chicago gitu, mesti sangat terkenal ini Beans itu. Jadi bisa foto-foto di situ. Kemudian ini sih, kalau teman-teman suka basket, Chicago Bulls. Nah, lagi Chicago Bulls ini waktu itu. Jadi nonton Chicago Bulls tuh bisa pakai diskon pelajar. Jadi harga tiketnya standarnya $40, kemudian diskon pelajar jadi $15. Tapi itu biasanya cuma ada di games-games yang lawan tim yang bukan yang top lah. Misalnya kemarin aku pengen beli yang lawan Brooklyn Nets, tapi habis gitu, nggak ada. Akhirnya waktu itu lawan Charlotte Hornets gitu. Itu jadi nonton Chicago Bulls. Jadi teman-teman bisa lihat Chicago Bulls di stadionnya itu ada piala-pialanya Chicago Bulls zamannya Michael Jordan, kemudian ada patungnya Michael Jordan. Wah, Michael Jordan kan dewa banget gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang suka Chicago Bulls, Chicago bro, bisa dipertimbangkan. Asik. Kemudian ini kotanya juga, jadi kotanya Chicago itu ini di downtown ya, di tengah kota itu kayak ada sungai yang membelah kotanya gitu. Ada sungai membelah. Nah, sungainya itu jadi bagus. Jadi gedung, terus sungai ada jembatan. Kemudian kalau summer atau spring itu orang-orang ada boat, ada perahu-perahu gitu. Teman-teman bisa river tour gitu. Bagus banget lah. Kalau teman-teman nonton film Batman Begins atau Batman Dark Knight, itu latarnya kota Gothamnya tuh ambil dari Chicago. Jadi aku ingat banget tuh scene-nya yang ketika Joker kapal-kapal ingin meledakkan kapal atau apa itu ada kayak kelihatan tuh riverfrontnya itu ngambilnya dari Chicago gitu. Jadi nggak semua film syuting di New York, Chicago juga gitu. Kemudian nah yang paling kiri ini mungkin jadi ini aku baru kesini minggu kemarin Mas. Jadi gini, Obama itu dulu jadi dosen di Chicago, di University of Chicago Law School. Dia itu punya tempat makan sarapan langganannya dia. Oke. Nah, di tempat langganan dia itu sekarang kan terkenal ya karena Obama ya presiden kan.
Nah, itu dia ada sekarang ini Presiden Obama's favorites gitu. Jadi menunya Barack Obama gitu. Harganya agak mahal Jadi dikit Mas ya daripada yang di atas ya. iya benar, Ada tapi kan Presiden kalau Obamanya. ya kalau makan itu kan berasa kayak oh aku jadi orang Demokrat dan Demokrat Amerika dan aku menjadi presiden gitu-gitu kerasa kayak gitu kan. Gitu. Jadi menarik menarik ini tempat yang menarik Obama. Dan memang emang enak sih buat sarapan enak sih. Cuma ya agak mahal ya sesekali lah. Eh, kemudian ini adalah riverfront rivernya Chicago juga ya kayak tadi cuma waktu malam. Di sini ada gedung Trump. Ini tuh gedungnya kalau teman-teman nonton Transformer yang ketiga kayaknya, yang waktu yang ada Chicago itu kan syutingnya di Chicago. Itu ada gedung Trump itu. Jadi Transformer juga ambil Chicago. Dan ini kayak ya gedung-gedung di Chicago kotanya kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa dieksplor di Chicago. Makanan-makanannya juga enak-enak macam-macam. Kemudian museum-museum banyak. Kemudian banyak hal yang bisa dilakukan di Chicago gitu. Jadi, kalau kota-kota bisa dipertimbangkan ke Chicago. Terus mungkin ada beberapa foto aku sama teman-teman ya. Jadi ini sama teman-teman Indonesia yang kita Harry School. Nggak Indonesia sih, ini ada 2 orang Jepang di sini. Ada 2 orang Jepang, tapi kita kenal dekat. Kita waktu itu ada game night itulah semacam itu. Kemudian yang bawah ini kebetulan waktu itu kita mau ngambil masker gratis. Jadi kan ini baru-baru ini. Jadi kan Omicron tinggi, kemudian dikasih masker gratis. Kemudian kita kan orang-orang Indonesia suka gratisan ya. Jadi kita, oh ya kita tembus salju untuk ambil masker gratis gitu. Ini orang lagi. Yang menarik adalah dari foto-foto ini semuanya sudah kerja. Jadi mereka kalau nggak PNS pegawai BI. Jadi aku doang yang masih apa ya, masih pengangguran atau masih hijau lah. Yang lainnya udah kerja lama gitu. Jadi dari kementerian jadi dari BI gitu. Kalau Mas Gipari nih, teman-temannya kerjanya di PNS terus di BI. Berminat Mas begitu balik jadi PNS atau di BI Mas? Tuhan nggak ada yang tahu ya, kita lihat nanti ya. Selanjutnya ini ada foto-foto lain. Jadi ini beberapa teman-teman. Jadi itu kita Thanksgiving ya ini kita makan-makan bareng Turki gitu sama teman-teman. Kemudian ini sama teman-teman juga teman-teman program kita ke Chinatown waktu itu makan-makan dimsum terus ke supermarket China. Lumayan dapat bisa beli sambal terus bisa beli apa asam-asam itu asinan-asinan gitu kan di Chinatown. Oke lah. Kemudian ini kumpul-kumpul mahasiswa Indo Chicago gitu. Kalau teman-teman lihat lebih detail ini wajahnya banyak yang sudah senior karena memang iya mayoritas PNS atau pegawai BI gitu. Jadi banyak yang bawa anak. Ada juga baru mahasiswa S3 gitu, mahasiswa S3 mereka udah punya anak gitu. Kemudian ini kumpul Thanksgiving juga. Jadi Thanksgiving waktu itu ada yang ngundang bareng, jadi orang Indonesia kumpul bareng. Tapi ini dari Chicagoland. Chicagoland ini kayak semacam Jabodetabeknya Chicago lah. Jadi ada yang dari Evanston, yang kuliah di Northwestern, kemudian kuliah di UIC, University of Illinois Chicago gitu. Kita kumpul-kumpul bareng, makan-makan. Lumayan waktu itu ada makan makanan Indonesia gitu, jadi bisa mengobati kerinduan. Ya mungkin itu aja sih dari aku sih. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton ini. Foto terakhir ini kayaknya beberapa hari yang lalu suhunya -10 tapi feels like-nya -21 terus suruh kuliah jalan. Wah, aduh. -21. Wah. Ya. Karena Chicago terletaknya agak utara kan, dia kalau teman-teman lihat petanya dia terletaknya agak utara jadi cukup dingin gitu. Dingin. Itu sih. Mas dan teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Gifari. Ini luar biasa sekali sharing dari Mas Gifari. Ini lengkap semua nih. Dan sejauh ini life changing kuliah di Harris School, Mas? Life changing. Jadi sebenarnya aku tuh interestnya adalah di development economics, ekonomi pembangunan. Jadi aku tertarik dengan gimana sih pemerintah tuh bisa memperbaiki hajat hidup orang banyak, bisa mengentaskan kemiskinan. Jadi waktu S1 aku belajar itu suka. Kemudian waktu aku mau masuk S2 kerja gitu, aku tuh sadar kayaknya ada faktor lain di dalam pengentasan kemiskinan, yaitu di faktor political economy, ekonomi politik.
dan itu aku pengen nyoba gitu. Aku pengen, dan kebetulan Harris School of Public Policy itu kekuatannya di political economy. Jadi banyak dosen-dosennya tuh yang orang-orang political economy atau bahkan political theory. Tapi political teorinya yang matematika banget. Di sini sebutnya namanya formal political theory, ada kata formalnya. Itu maksudnya ada matematikanya. Jadi karena aku banyak ke-expose dengan mereka, banyak ikut dengan workshop-workshop anak-anak PhD, karena kita bisa datang ya. Kita bisa datang, kita bisa lihat mereka presentasi, bisa melihat orang gelut, buak. Itu cukup, kayaknya aku pengen nyoba deh political economy. Gitu. Makanya ngambil mata kuliah di Departemen Political Science itu, karena aku pengen nyoba dulu. Mungkin kalau cocok, ya kita lihatlah ke depan gimana. Gitu. Terima kasih, Mas Givari. Apa nih pesan dari Mas Givari untuk teman-teman yang mau kuliah di Chicago, khususnya di Harris School? Pesan utama menurutku adalah teman-teman harus tahu ngapain sih. Mungkin ada orang yang memutuskan untuk langsung kuliah ya. Setelah S1 itu ada banyak kan. Tapi mungkin karena mereka pengen jadi dosen misalnya. Pengen jadi dosen kan karena penting ya Mas ya, apa namanya pengalaman kerja. Mungkin penting ya. Tapi lebih penting adalah gimana cara kita cepat-cepat S3, kemudian segera jadi dosen. Gitu. Syukur-syukur dapat dosen PTN, jadi PNS gitu kan. Segera gitu. Karena kayaknya beberapa kampus karena requirement untuk jadi dosen adalah minimal S3 gitu. Jadi kita harus cepat-cepat S3 gitu. Dan itu wajar bagi orang-orang yang ingin jadi dosen habis lulus S1 langsung S2 langsung S3 gitu. Jadi itu seperti itu kalau lulus langsung habis lulus pengen jadi dosen langsung S2 atau apa. Tapi kalau misalnya pengen jadi profesional, katakanlah aku nggak pengen S3, nggak akan pengen S3, aku pengen kerja di startup, pengen jadi apa gitu. Ya mungkin alangkah lebih baiknya mungkin langsung S2 oke, nggak apa-apa ya. Tapi mungkin juga bisa mempertimbangkan kerja dulu gitu, mengumpulkan pengalaman kerja. Karena gini Mas, kalau kita nulis statement of purpose kan kita juga cerita kan sebenarnya, cerita pengalaman kita. Benar. Kalau misalnya kita nggak ada pengalaman, kita mau cerita apa? Maksudnya ceritanya bohong juga kan. Kalau akademia, kalau kemarin saya cerita jelas, oh ya saya pengalaman saya ini, riset saya ini, saya pengen riset ini, maka itu saya sekolah. Gitu. Karena jelas mau riset gini. Tapi kalau orang yang di MPP misalnya, mereka profesional, ya mereka harus cerita, aku kerja di sini, kemudian aku tahu ini, kemudian aku belajar ini, maka aku ingin mendalami ini, maka aku Chicago, karena di Chicago aku bisa belajar ini, kemudian dari balik Chicago aku pengen jadi ini. Itu nulis kayak gitu kelihatannya kayak gampang ya sebenarnya Mas ya, tapi sebenarnya kan itu kan apa ya, kita memeras pengalaman untuk menjadi sebuah cerita narasi, dan memeras pengalaman itu nggak gampang kalau kita nggak ada pengalaman. Jadi teman-teman harus tahu dulu mau jadi apa, pengen ngapain di hidup ini tuh, mau ngapain, baru kemudian bisa consider. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya pengen ke Chicago secara khusus, teman-teman bisa ini sih apa namanya, lihat-lihat websitenya di Chicago itu ada banyak. Chicago itu sangat terkenal dengan ilmu sosialnya ya, ilmu sosial sama mungkin ilmu eksakta yang sains MIPA, matematika gitu, sama kedokteran. Jadi law school-nya tuh oke, Departemen Political Science-nya oke, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, bisnis school-nya kalau misalnya Chicago itu lebih berat di finance, keuangan gitu. Permodalan finance itu sangat kuat banget. Karena pemenang Nobel Finance ada di situ. Pemenang Nobel Ekonomi yang bagian finance namanya Eugene Fama itu di situ masih ngajar, umur 80 tahun masih ngajar. Jadi benar-benar kuat di finance itu. Public policy kuat, kemudian kalau MIPA kayak matematika, statistik itu kuat banget. Kedokteran juga itu sih. Jadi kalau misalnya ingin ke Chicago, alangkah baiknya kalau memang align ya, yang diinginkan, yang sesuai sama kekuatannya Chicago. Gitu. Apalagi mungkin ya, sama mungkin yang standar ya, disiapin dari sekarang kalau ingin ada rencana kuliah. Ini ya harus strategis saja sih. Kalau GRE itu bertahan 5 tahun. Jadi kalau mau ngambil sekarang, mau daftar kuliah 3 tahun lagi. Misalnya mungkin sekarang masih slow gitu. Sekarang slow jadi bisa ngambil GRE, tapi pengen daftar 3 tahun lagi. Ya udah ambil aja sekarang karena bertahannya 5 tahun. Kalau IELTS mungkin agak susah karena cuma 2 tahun, terus ngambilnya agak deket-deketan gitu.
dipersiapkan tapi harus juga strategis, kemudian juga harus tahu ini yang paling penting tapi agak kadang-kadang cukup fatal. Kadang-kadang orang cuma tanya tapi nggak mau baca, yaitu adalah deadline ya. Jadi deadline daftar kampus, kemudian deadline daftar beasiswanya gimana, beasiswanya kan dipikirin juga karena daftar kampus sama beasiswa kan dua hal yang berbeda. Itu kayak gimana gitu. Atau misalnya mungkin kalau Fulbright nggak perlu daftar kampus karena daftarin jadi daftar beasiswanya doang. Tapi kalau mau LPDP, oke, aku daftar kampusnya dulu atau LPDP-nya dulu. Kira-kira kalau nanti sempet nggak ya kalau aku daftar kampus dulu, kemudian daftar LPDP gitu, sempet nggak kira-kira timeline-nya gitu. Itu semua ada di website, tinggal dilihat, tinggal dipas-pasin, dicatat, dibuat Google Sheet, bahkan kalau mau catat semua, direncanakan dengan baik. Dan yang terakhir menurutku kalau pesan tuh ya persiapan tuh intinya persistensi sih, ini standar banget sih. Ini normatif banget tapi aku harus tekenin juga persistensi. Capek bikin statement of work itu capek apalagi kalau udah kerja, teman-teman udah kerja. Kebetulan kemarin ada saudaraku tuh, saudara kandung daftar sekolah juga, dia harus kerja, harus statement of purpose, capek banget ya, harus IELTS, capek banget. Tapi karena ada keinginan persistensi ya, aku belajar atau aku pengen sekolah karena ingin memperbaiki karir gitu, itu nggak ada yang salah ya sebenarnya, motivasi kayak gitu. Kecuali motivasi aku pengen sekolah karena aku pengen update Instagram, jangan, dapat stres doang, jangan. Tapi ini kalau misalnya pengen memperbaiki karir, pengen mengejar ilmu gitu, selama ada keinginan kuat, pasti persistensi itu ada, dan aku yakin teman-teman bisa lah, pasti bisa. Nggak ada kata nggak bisa, cuma seberapa besar kita mau mengorbankan diri aja sih untuk itu. Gitu. Baik, Mas Givari nih, dari perspektif seorang Mas Givari, apa harapan seorang Givari Firman untuk Indonesia yang lebih baik? Kayak wawancara LPDP ya. Sebenarnya gini sih, kalau dari aku tuh harapannya ya, aku tuh kan jadi aku tuh besar di Surabaya. Surabaya itu kota besar, tapi aku menyaksikan banyak fenomena-fenomena kemiskinan urban, fenomena kemiskinan perkotaan. Bahkan menurutku fenomena kemiskinan perkotaan itu jauh lebih menyedihkan ya daripada kemiskinan di pedesaan ya. Karena di kota kan mereka tinggal di daerah kumuh, terus kemudian nggak punya akses ke air bersih, nggak punya akses apa-apa, itu benar-benar kasihan banget. Dan aku melihat itu secara langsung di saudara-saudara gitu, dari teman. Jadi yang bikin aku sedih karena aku melihat juga orang-orang itu bisa kaya banget gitu, kaya banget, benar-benar ketimpangan tuh gede banget ya di Indonesia tuh ya, ketimpangan tuh sangat tinggi antara yang kaya dan miskin. Bukan berarti yang kaya harus jadi miskin ya, enggak juga ya, tapi harapanku adalah gimana caranya yang kurang mampu ini bisa naik level lah, bisa naik level gitu, naik level menjadi kelas menengah, kemudian kelas menengah bisa menjadi lebih kelas menengah ke atas gitu. Dan mungkin proses ini tuh bakal berjalan sangat lama ya, berpuluh-puluh tahun, generasi-generasi. Tapi harapanku adalah ya semoga ketika, aku nggak mau ngomong 2045 ya, karena 2045 terlalu mainstream. 2070, setelah bonus demografi, setelah 100 tahun ini, semoga di tahun 2070 nanti ya harapannya Indonesia lebih makmur ya, kemiskinan berkurang, ketimpangan berkurang, kemudian akses pendidikan berkualitas, akses kesehatan berkualitas, kemudian korupsinya itu juga birokrat-birokrat ini semoga segera insyaf ya. Itu harapanku sih ya, Indonesia lebih makmur dan lebih adil dan beradab lah sesuai dengan Pancasila lah. Amin. Makasih banyak Mas Givari untuk harapannya. Sama-sama. Dan sekali lagi makasih Mas sudah sharing, dan sukses Mas untuk studinya, dan nanti kita nggak sabar nih menunggu kabarnya selanjutnya Mas Givari itu ketika kembali ke Indonesia. Ya. Sekali lagi terima kasih Mas Amin. Givari ya, dan semoga teman-teman nanti mendapatkan inspirasi ya dan perspektif baru dari apa yang telah disaringkan Mas Givari, dan semoga nanti menjadi next-nya Mas Givari. Amin. Untuk itu makasih banyak. Dan sorry. Kalau aku bilang jangan jadi next-nya Givari, tapi diri teman-teman sendiri ya, tapi diri teman-teman yang jauh lebih baik daripada teman-teman hari ini gitu. Jangan jadi aku, tapi jadi teman-teman yang lebih baik gitu. Baik, makasih Mas Givari, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah
gabung dengan kita. Semoga nanti teman-teman bisa lanjut kuliah ya di luar negeri, dimanapun Amin, amin. ya, terutama di University of Chicago. Terima kasih dan aplaus untuk Mas Givari, luar biasa Mas. Berhasil sekali Mas, dan teman-teman sekali lagi terima kasih. Saya Gulo dari program Dunia Kampus Soleh Jadi PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya dari Jadi PNS. Terima kasih. Ya, bye-bye semua.